Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini kita bersua kembali dalam layanan informasi klasikal BK MTSN Negeri 4 Sidoarjo. Kali ini Bu Samha akan menyampaikan satu materi yang kita alami bersama, yaitu pandemi COVID-19 dengan tema Cegah Virus Corona. Dalam situasi pandemi seperti ini, tentunya merubah semua sistem pola kebiasaan hidup kita. Oleh karena itu, kita harus tetap optimis dan positive thinking bahwa badai COVID-19 ini segera usai dari muka bumi kita, supaya kita tetap sehat dan tetap semangat. Anak-anakku, apa sih coronavirus itu? Nakal banget ya si corona ini. Nah, virus corona ini merupakan keluarga virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernafasan atas dengan gejala ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. COVID-19 atau dengan nama latinnya novel coronavirus menjadi penyebab wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok, tepatnya pada bulan Desember 2019 dan mulai menyebar ke negara lainnya mulai bulan Januari 2020. Dan di Indonesia pun mulai adanya kasus COVID-19 ini dari bulan Maret 2020. Selanjutnya kita perlu kita ketahui apa sih penyebab-penyebab kita terinfeksi dari coronavirus ini. Yang pertama, apabila kita terkena percikan air liur dari pengidap virus corona, dari batuknya atau dari bersinnya. Yang kedua, kita menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi coronavirus ini. Yang ketiga, kita menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang atau benda yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Yang terakhir, kita bisa tertular dari tinja atau feses dari penderita coronavirus, tapi hal ini jarang terjadi. Adapun gejala-gejala yang muncul ketika seseorang itu terinfeksi coronavirus, yang pertama, hidungnya akan mengeluarkan cairan atau beringus. Yang kedua, muncul keluhan sakit kepala atau pusing. Yang ketiga, batuk. Yang keempat, sakit tenggorokan. Yang kelima, munculnya demam. Yang keenam, merasa tidak enak badan di seluruh tubuhnya. Yang ketujuh, hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman, jadi tidak bisa merasakan makanan dan minuman yang dikonsumsi dan tidak bisa mencium bau yang ada, baik bau wangi maupun bau yang tidak sedap. Berikutnya akan muncul gejala mual, dan yang terakhir nyeri sendi di seluruh tubuhnya. Beberapa virus corona menyebabkan gejala parah. Infeksi dapat berubah menjadi bronkitis dengan gejala demam yang cukup tinggi, batuk berlendir, sesak nafas, nyeri dada saat bernafas, dan batuk. Infeksi ini akan bisa semakin parah bila menyerang individu yang memiliki penyakit bawaan seperti jantung, paru-paru, diabetes, dan bisa juga menginfeksi bayi, lansia, dan orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, terus bagaimana cara pencegahan infeksi coronavirus ini? Dalam agama kita dikisahkan dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu mendengar wabah penyakit di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit ke negeri kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri ini karena hendak melarikan diri darinya. Hadis riwayat Muslim nomor 4115. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan social distancing ataupun lockdown, diharapkan tidak ada penyebar luasan
terinfeksi coronavirus. Kita berupaya kita patuhi aturan itu. Selanjutnya, agama Islam juga memberikan masukan sebuah resep supaya sistem kekebalan tubuh kita terjaga, tidak terinfeksi coronavirus, dengan kita menjaga makanan dan minuman yang kita konsumsi itu terjamin kehalalannya. Yang kedua, kita baca Al-Quran dengan bersuara. Berdasarkan penelitian bahwa ketika kita membaca Al-Quran dengan bersuara akan membantu meningkatkan saturasi oksigen dalam tubuh kita. Yang ketiga, kita hindari konsumsi makanan minuman yang tidak ada kejelasan kehalalannya, terutama ketika kita belanja online, order makanan dan minuman tanpa kita tahu latar belakang atau penjaminan kehalalan dari produk itu. Yang berikutnya, kita selalu menjaga kesucian tubuh kita, yaitu dengan menjaga wudhu kita. Yang berikutnya, bersin ataupun batuk. Ketika kita bersin dan batuk, upayakan kita menunduk supaya percikan yang kita keluarkan dari hidung maupun dari mulut tidak sampai mengenai orang lain. Dan ketika bersin, jangan lupa kita ucapkan hamdalah. Dan yang terakhir, tentunya kita selalu meminta perlindungan dari Allah, semoga dijauhkan dari wabah ini dengan doa Bismillahilladzi yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang artinya, dengan nama Allah yang bersama namanya, sesuatu apapun tidak akan celaka baik di bumi dan di langit. Dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Untuk Kementerian Agama Republik Indonesia juga memberikan tips kepada kita supaya terhindar atau mencegah kita tertular dari virus corona ini. Yang pertama, menjaga kebersihan diri kita melalui pembiasaan CPTS, cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, kita konsumsi makanan yang bergizi seimbang, memperbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, kita jaga kebugaran tubuh kita dengan rajin olahraga, mengatur aktivitas fisik dengan cukup supaya tidak terforsir, dan tentunya cukup istirahat. Yang keempat, kita gunakan alat mandi secara mandiri. Dan yang kelima, kita menghindari pemakaian alat makan secara bersama-sama. Nah, itulah anak-anak materi dari Busama. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah diperhatikan. Selalu sehat dan semoga COVID-19 segera berlalu. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.